Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randita Alicia Firda dengan nomor induk 2020 20165 dari kelas I Prodi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang wanita karir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok hukum tata negara. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda yakni Staatsrecht, yang artinya adalah hukum negara. Staats berarti negara-negara, sedangkan Recht berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Tata negara berarti sistem penataan negara yang bersifat ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Yang kedua, bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administrasi di bawahnya hanya dijalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau disingkat sebagai RIS, atau yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan Verenigde Staten van Indonesië. Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang kelima, organisasi kekuasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan jabatan pemerintah dalam suatu negara yang berkuasa untuk mengatur
dan mengurus masyarakatnya. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Karakteristik yang dimiliki oleh negara sebagai organisasi kekuasaan. Yang pertama ialah memaksa. Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap aturan negara tanpa ada pemaksaan fisik. Hak negara ini diciptakan agar masyarakat menjadi tertib sesuai dengan aturan. Yang kedua ialah monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dengan masyarakat. Negara dapat menguasai sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga ialah totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.